Oke. Kisah Rasul 1. Yesus terangkat ke sorga. Ayat 8 sampai 9. Kita baca sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Saya percaya bahwa di dalam hidup setiap orang percaya, kita yang hari ini percaya kepada Kristus, Tuhan telah mengaruniakan Roh Kudus di dalam hati kita. Amen. Tuhan telah memberikan rohnya di dalam batin kita. Bapak saudara yang yakin hari ini bahwa engkau punya roh Allah di dalam hidupmu. Anda yang tidak yakin bahwa Anda sudah dipenuhi Roh Kudus, Anda harus memintanya kepada Tuhan. Karena Yesus berkata, Tuhan akan memberikan kepada mereka yang meminta kepadanya. Berdoalah dan minta supaya Tuhan mengaruniakan rohnya di dalam hidupmu. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 14, dikatakan begini, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Saya percaya alasan kenapa Yesus selama ada di bumi dan di dalam pelayanannya 3,5 tahun kurang lebih di bumi ini, Yesus fokus bukan cari pengikut, tapi Yesus fokus cari murid. Pertama kali Yesus keluar untuk pergi pelayanan, yang dia lakukan adalah memanggil murid-muridnya. Yang mengerti katakan amin. Saya mengerti hari ini kenapa murid lebih penting dari pengikut. Murid adalah orang-orang yang kita mentor secara konsisten. Kita mentransferkan pengetahuan, nilai-nilai, budaya, gaya hidup, semuanya kepada orang yang kita muridkan. Tetapi follower adalah orang-orang yang mengikuti kita sesuka hati, datang dan pergi. Di dalam pelayanan Yesus, dia fokus memuridkan. Karena itu saya yakin pemuritan, discipleship merupakan hal yang paling penting di dalam sebuah gereja. Karena itu, waktu kami disuruh Tuhan memulai gereja ICI, saya mengambil keputusan tidak lagi khotbah keliling. Kenapa? Kalau saya menjadi pengkhotbah keliling, saya tidak bisa diam di tempat. Saya diundang ke sana sini, setiap hari sibuk. Tapi kalau saya mau memuridkan, saya harus memberikan hidup saya, memberikan waktu saya untuk duduk, mengajar, merenung firman, dan berbagi hidup dengan orang-orang yang saya muridkan. Karena itulah, saya memilih untuk tidak lagi khotbah keliling. Tapi sehari-harinya, saya dan Pastor Jojo memberi waktu kami untuk memuridkan. Kami punya jadwal memuridkan, namanya mentoring, dengan leader-leader yang berbeda setiap hari. Minimal 4-6 couple ketemu kami setiap minggu. Dan saya memberikan waktu saya untuk bertemu dengan member-member Impact Family, Komsel ICI. Setiap 3 bulan sekali per Komsel akan ketemu saya. Jadi saya dedikasikan waktu saya untuk discipleship, pemuritan. Kenapa? Karena hanya murid yang bisa bersaksi. Murid dan pengikut 2 hal yang berbeda. Orang yang jadi murid mengenal Kristus dengan baik.
Bagaimana Injil bisa diberitakan sampai ke ujung bumi? Oleh rasul-rasul. Mereka sampai berani mati bagi Kristus. Karena Yesus telah memuridkan mereka. Roh Kudus yang memenuhi mereka. Memberi mereka kuasa untuk jadi saksi. Mereka punya keberanian untuk bersaksi kemana-mana. Dan saya percaya, orang-orang yang paling mengenal Kristus, mereka lah yang paling bisa menjadi saksi bagi Kristus. Pengikut hanya dengar Yesus ngajar sekali-kali, tapi murid-muridlah yang menjadi saksi-saksi penting. Pertanyaan saya hari ini, apakah di dalam kehidupan kekristenan Anda menjadi murid atau pengikut? Murid bicara soal orang-orang yang memberi diri untuk dididik, memberi diri untuk diajar, dimentor, tertanam, mau ditegur, mau dinasehati. Orang-orang inilah yang akan bertumbuh imannya. Orang-orang seperti inilah yang kemudian bisa menjadi saksi Kristus. Saya dan Pastor Jojo adalah buah dari pemuritan. Kami dimuridkan dari muda. Makanya hari ini kami jadi. Orang-orang yang tidak pernah dimuridkan tidak terbukti dan tidak teruji imannya. Ketika kita dimuridkan, kita ditegur, kita bertahan. Kita dididik, kita dibentuk, dan kita belajar. Mari beri dirimu untuk dimuridkan. Karena itulah gereja ICI sangat mengedepankan kelompok sel group, di mana Anda bisa dimuridkan di situ. Lalu kita punya Bible study. Kemudian kami ajak Anda yang sudah ikut Impact Family untuk melayani. Kenapa? Ketika Anda melayani, Anda masuk dalam ring yang lebih dekat dengan kami. Bahkan ketika Anda menjadi pemimpin semakin dekat dengan kami, Anda akan langsung bersentuhan dengan kami. Saya belajar bahwa Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita supaya kita jadi saksi, adalah supaya kita jadi murid-murid Kristus yang bisa memberitakan tentang Kristus kemana-mana. Tanda murid Kristus ada 3. Yesus mengajarkan dalam gospel ada 3 tanda murid Kristus. Tadi pagi saya bagikan tentang salah satu tanda murid Kristus adalah orang-orang yang hidup saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Yesus berkata begini, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ada sebuah culture yang Yesus bentuk di antara murid-muridnya, yaitu kasih. Kita bisa bedain orang Kristen yang murid Kristus sama bukan murid Kristus. Yang benar-benar murid Kristus pasti hidupnya penuh kasih. Tapi kalau ada yang ngaku Kristen tapi tidak punya kasih, itu cuma follower, bukan murid. Bukankah banyak orang Kristen yang tidak punya kasih? Saya aja sampai geleng-geleng kadang-kadang. Bagaimana Anda bisa membuktikan Anda punya kasih? Saya kasih tahu. Waktu orang menyakiti saudara. Waktu orang mengecewakan saudara. Waktu orang membalas kebaikanmu dengan kejahatan. Waktu orang tidak menghargai kamu. Waktu kamu difitnah. Waktu kamu diomongin segala yang jahat. Kalau kamu punya kasih, kamu mampu mengampuni. Kalau kamu punya kasih, kamu tidak balas jahat dengan jahat. Kalau kamu punya kasih, kamu mampu memberikan kesempatan buat orang. Orang yang punya budaya kasih, inilah tanda murid Yesus. Amen. Karena Yesus adalah kasih bagi dunia ini. Saya akan lanjutkan tanda murid Yesus yang kedua. Yohanes 15 ayat ke-8. Kita baca sama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tanda murid Kristus yang kedua adalah hidup berbuah. Katakan hidup berbuah. Apa artinya hidup berbuah? Orang yang hidupnya berbuah, dia tidak hidup bagi dirinya sendiri. Orang yang hidupnya berbuah, dia hidupnya jadi berkat
dan hidupnya bermanfaat. Katakan amin. Anda pernah lihat buah sebuah pohon makan buahnya sendiri? Tidak ada. Sebuah pohon berbuah untuk dinikmati orang lain. Amen. Orang yang hidupnya berbuah, artinya dia tidak hidup hanya untuk diri sendiri. Hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Hidupnya jadi berkat buat orang lain. Titus 3 ayat 14 menegaskan. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik. Katakan pekerjaan yang baik. Untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Supaya apa? Hidup mereka jangan tidak berbuah. Katakan jangan sampai hidup saya tidak berbuah. Kalau Anda perhatikan ayat ini. Ayat ini bicara gini. Orang itu kalau hidupnya jadi beban buat orang lain. Artinya dia tidak berbuah. Hidup orang yang berbuah. Dia hidupnya jadi berkat bukan jadi beban. Katakan amin. Dia jadi teladan bukan jadi batu sandungan. Katakan amin. Sebagai saksi atau murid Kristus, pastikan hidup kita itu tidak jadi beban. Hidup kita tidak jadi batu sandungan. Tapi karya-karya kita mempermuliakan Tuhan. Salah satu tanda hidupmu jadi berkat adalah kamu disukai orang. Dalam Kisah Rasul 2, di mana jemaat mula-mula dikatakan dalam ayat yang ke-47, dan mereka disukai semua orang. Kalau kita baca ayat sebelumnya, gaya hidup kasih ini terpancar dari jemaat mula-mula. Di mana mereka tidak mementingkan diri sendiri. Mereka saling berbagi. Mereka memecahkan roti secara bergilir dari rumah ke rumah. Sampai ada yang menjual harta miliknya supaya bisa dibagi-bagi ke semua orang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bahkan gini, mereka dikatakan berbagi dengan tulus hati, dengan gembira. Dan mereka disukai semua orang. Saya yakin dalam hidup kita tidak bisa menyenangkan semua orang, amin. Sebaik-baiknya kita pasti ada yang gak suka sama kita. Tapi maksud firman Tuhan ini adalah gini, kalau hidupmu tuh jadi berkat, kamu pasti disukai orang. Orang yang hidupnya jadi beban, jadi batu sandungan, itu biasanya orang gerah dekat-dekat dia. Contoh, Anda mau ngecek hidupmu sudah jadi berkat atau belum di rumah adalah gampang. Waktu kamu pulang ke rumah, kamu disambut atau tidak? Kamu diinginkan atau tidak? Waktu kamu pergi, anak istrimu bahagia atau sedih? Waktu istri pergi keluar kota untuk healing, suami sama anak berat atau sukacita? Pak, mama mau ke Bali ya sama ibu-ibu arisan. Hore katanya. Ngapain mah? Healing. Terus suami bilang gini, gak apa-apa, ini kartu kredit, silakan jalan-jalan. Puaskan. Berapa lama? Cuma 4 hari Pak. Oh seminggu juga gak apa-apa. Kalau suamimu sampai ngomong gitu, ciloko. Ono opo iki? Ono welek gombel. Kalau ada suami atau istri yang senang pasangannya mau keluar kota, apalagi keluar negeri, dan dia berteriak haleluya, ada yang salah. Tapi kalau kamu mau pergi, istrimu marah, ngomel. Kenapa sih masih pergi? Gak bisa suruh pegawai aja? Kenapa masih lama-lama? Gak bisa video call aja? Gak bisa nge-zoom? Berarti Anda dibutuhkan. Kalau kamu kerja di sebuah perusahaan, dan ketika Anda mau cuti, bosmu tuh berat bilang iya, berarti kamu sangat berguna. Berarti posisimu penting. Berarti kamu sebentar lagi dinaikin gaji. Tapi kalau kamu mau cuti, dengan senang hati bosmu bilang gini, butuh unpaid 1 bulan, monggo.
Artinya gini, ada nggak ada lu, ora masalah. Itu ciloko. Berarti hidup kita nggak jadi berkat. Kalau sampai hidup kita nggak jadi berkat, artinya kita nggak berbuah. Katakan amin. Firman Tuhan mengajarkan banyak ayat tentang hidup yang tidak berguna. Saya bahas saja secara cepat. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Wow. Ranting yang tidak berbuah itu dibuang dan dicampakkan ke dalam api. Yang kedua, Yesus ngajarin dalam Matius 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Wow, pohon yang tidak berbuah yang baik ditebang dan dibuang ke dalam api. Lagi-lagi api. Yang ketiga, Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sekali lagi, tidak berguna, dibuang dan diinjak orang. Tidak dihargai artinya, tidak dibutuhkan. Dibuang artinya apa? Manusia aja tidak butuh kamu gitu. Lihat, hidup orang yang tidak berguna, nasibnya sama, dibuang. Kalau Anda kerja di sini, dipecat. Kerja di sana, dipecat. Kerja di sono, dipecat. Kerja di sono, dipecat. Anda harus koreksi. Apakah selama ini hidupmu berguna apa enggak? Jangan melankolik. Jangan bilang gini, ya sudah nasib, enggak ada nasib. Kamu harus berubah. Kamu harus hidup berbuah. Katakan, saya harus berbuah. Sekarang pertanyaannya, buahmu asam atau manis? Banyak orang yang berdaun lebat tapi tidak berbuah. Dari luar kelihatan hebat tapi hidupnya tidak berguna. Contohnya apa? Kaya tapi pelit. Pinter sih tapi jahat. Pinter ngomong tapi omong kosong. Itu bicara pohon yang berdaun lebat tapi tidak berbuah. Karya-karya kita harus bisa mempermuliakan Bapa di sorga. Itu baru saksi Kristus. Katakan amin. Yohanes 15 ayat 8a bilang, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jangan sampai kita tidak berbuah dan Tuhan tidak dipermuliakan dalam hidup kita, kita tidak bisa jadi saksi Kristus. Katakan amin. Orang mau lihat, katanya Kristen, jujur enggak? Katanya Kristen, kerjanya excellent enggak? Katanya Kristen, becus enggak kerjanya? Jujur, kita tuh banyak malu-maluin Tuhan, bukannya jadi saksi Tuhan ketika kita tidak jadi berkat di dunia kerja. Ketika kita nipu orang, ketika kita tidak setia dalam pernikahan. Berapa banyak orang nikah beda agama. Yang Kristen malah tidak jadi saksi buat yang non-Kristen. Berakhir cerai. Saya mau kasih tahu. Tuhan mau kita berbuah. Karena salah satu tanda saksi Kristus adalah orang-orang yang berkarya nyata dan hidupnya berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, tanda murid Kristus, saksi-saksi Kristus adalah ini. Hidup dalam kebenaran firman. Yohanes 8 ayat 31. Sama-sama kita baca. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tanda saksi Kristus adalah hidup dalam kebenaran. Orang akan lihat hidupmu jadi kesaksian kalau hidupmu bisa jadi teladan dalam kebenaran. Sebagai murid-murid Kristus, saksi-saksi Kristus, kita harus bisa menghidupi kebenaran yang Yesus ajarkan. Walk the talk. Hidup kita nggak boleh jadi batu sandungan, tapi jadi pujian bagi nama Tuhan. 2 Korintus 3 ayat yang kedua berkata, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami,
dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Bukankah orang Kristen dihakimi di mana saja? Bukankah hanya cuma ada satu agama yang dihakimi seperti ini? Katanya orang Kristen, tapi kelakuan beda. Anda pernah dengar agama lain dihakimi seperti itu? Saya belum pernah. Yang saya tahu di mana-mana orang Kristen dihakimi. Kenapa? Karena Kristus menyatakan kasih yang begitu hebat dan kebaikan yang menjadi sebuah standar bagi dunia. Bahwa orang Kristen harusnya seperti dia. Sangat-sangat baik. Amen. Jadi ketika kita tidak jadi terang di keluarga, tidak jadi terang di dunia kerja, tidak jadi terang bagi pegawai-pegawai kita, tidak jadi terang di tengah kota kita, dunia tidak bisa terima. Katanya kamu Kristen, kelakuan kok beda. Karena orang ngerti, kalau orang Kristen harusnya penuh kasih. Orang Kristen harusnya baik. Orang Kristen harusnya jujur. Orang Kristen harusnya tidak nipu orang. Yang setuju katakan amin. Suka tidak suka jadi orang Kristen, saksi-saksi Kristus. Hidup kita jadi suratan yang terbuka. Dibaca sama semua orang, hidup kita jadi sorotan. Suka tidak suka? Ada yang tidak suka. Ngapain? Jadi pendeta kok dihakim-hakimi gitu. Menurut saya itu sudah resiko. Tidak mau dinilai orang, jangan jadi hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan memang harus jadi teladan. Titus 2, kita baca sama-sama. Ayat yang ke-11, Titus 2 ayat yang ke-11 sampai 15. 3, 2, 1. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya satu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ayat 15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap kamu rendah. Dengar baik, pemberitaan kita sebagai saksi Kristus harus seimbang dengan hidup kita. Supaya kita tidak dipandang rendah. Yang setuju katakan amin. Sebagai saksi-saksi Kristus, kita harus memberitakan tentang kasih Tuhan. Kita harus memberitakan tentang kebenaran, memberitakan tentang kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kita harus menyaksikan bagaimana Dia mengubahkan hidup kita. Dan tanpa menghidupi apa yang kita beritakan, hidup kita akan jadi batu sandungan dan kita tidak bisa jadi teladan. Orang akan memandang rendah kita. Kalau saya tidak menghidupi apa yang saya khotbahkan, nomor satu yang akan ngenyek saya adalah suami saya. Kalau saya tidak menghidupi apa yang saya khotbahkan, anak-anak saya yang akan pertama mencibir kepada saya. Suatu hari, saya mendengar ada yang komentar bahwa saya itu tidak menghidupi yang saya khotbahkan. Bahwa Henny Kristianus yang di YouTube sama aslinya beda. Saya tanya, dari mana omongan itu mereka dapat? Katanya dari anaknya. Saya panggil anak-anak saya. Saya duduk sama mereka. Chloe, Zoe, Axel, Mama mau tanya. Apakah benar menurut kalian hidup Mama tidak jadi teladan? Apakah benar yang Mama khotbahkan itu tidak seperti hidup Mama? Mereka bingung liatin saya. We never said that. Kami tidak pernah ngomong gitu. Mereka bilang. Mama yang kami kenal adalah mama yang hebat. Buat mereka, saya mama yang hebat. Buat mereka, saya pendeta yang bisa jadi teladan. Kenapa? Anak saya paling suka dengar khotbah saya. Dari saya khotbah keliling, mereka ngomong gini. Mama buka gereja aja. Soalnya aku gak mau dengar pendeta lain, aku mau dengar mama. Mereka kalau
hari Minggu ke gereja tanya saya, Mama khotbah jam berapa? Bukan karena nggak suka sama papanya, mereka dengerin khotbah papanya. Tapi Anda bisa lihat, berarti anak-anak saya ngefans sama saya. Tapi saya kasih tahu, saya nggak bangga ketika follower Instagram banyak, YouTube banyak. Yang saya bangga adalah ketika anak-anak saya mau dengar saya khotbah. Berarti apa yang saya khotbahkan mereka bisa lihat hidup dalam hidup saya. Kalau saya ngomong kosong di mimbar ini, anak saya akan bilang gini, you don't even do what you preach. Anak zaman Gen Z gak bisa kita bohong. Kritis banget. Saya pernah upload di Instagram bagaimana Chloe menilai hidup saya. Heart melting, sedih terharu. Pujian dari seorang anak itu tulus. Amen. Kalau orang lain bisa bulus, cari muka. Tapi anak sendiri, mereka bicara apa adanya. Kalau saya salah, mereka tegur saya di depan muka saya. Saya paling suka anak-anak karena mereka tulus. Nggak seneng ngomong di depan, beda sama orang. Nggak seneng ngomong di belakang, di depan kita pura-pura seneng. Saya mau akhiri dengan ini. Pemberitaan kita harus seimbang dengan hidup kita. Supaya kita tidak dipandang rendah. Kata firman Tuhan, beritakanlah, nasihatilah, yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Kamu tidak punya wibawa kalau kamu tidak menghidupi apa yang kamu khotbahkan. Dikatakan janganlah ada orang yang menganggap kamu rendah. Kenapa orang pandang kamu rendah? Karena hidupmu tidak berbuah dan hidupmu tidak jadi teladan. Saya akhiri gini. Saya ketemu dengan seorang dokter spesialis jantung yang cerita. Ada seorang pengusaha, dia buka rumah sakit jantung. Dan dia minta rekomendasi sama dokter ini, ada nggak teman-teman dokter jantung yang bagus yang saya bisa rekrut untuk pegang rumah sakit jantung saya gitu. Terus dokter ini kasih foto-foto teman-temannya. Nih bagus dok, orangnya pinter. Pak, orangnya pinter, ini bagus nih bisa pegang rumah sakit bapak. Maaf ya, begitu dilihat fotonya, ada yang lain nggak? Dokter ini bingung, kenapa pak? Orangnya baik dan orangnya pinter banget. Ini dokter jantung hebat, kata dokter jantung ini rekomendasinya gitu. Enggak. Dia aja maaf gak bisa jaga kesehatan, gimana mau jadi dokter jantung katanya gitu. Pengusaha ini bilang, maaf ya, dokter jantung yang direkomendasikan itu obesitas. Bagaimana mau ngajarin pasien hidup sehat, bisa paham ya? Yang kedua, satu kali, dokter ini kan Kristen. Sesama dokter lagi ngumpul dan dia bilang gini, ke gereja yuk. Ayo, nah masalahnya gini, mereka dari gereja yang berbeda-beda. Mereka bilang gini, kita mau ke gereja mana ya? Gereja lu, gereja gue, gereja dia gitu kan. Terus salah satu ngomong gini, ke gereja yang itu aja, si pendeta ini gitu. Terus temennya langsung ada yang bilang gini, gak mau. Kenapa? Pendeta itu tidak mencerminkan yang dia khotbahkan. Gimana mau ngajarin jemaatnya kalau dia sendiri nggak bisa ngajarin diri sendiri, dia bilang. Salah satu motivasi saya diet bersama dengan Pastor Jojo adalah kami ingin jadi teladan bagi jemaat kami. Bahwa kalau kami bisa belajar menguasai diri, Anda juga bisa. Saya khotbah tentang bagaimana Anda harus bisa menguasai hawa nafsu dan bertobat sungguh-sungguh dan meninggalkan hidup dosa. Sementara saya sendiri tidak bisa menguasai diri saya terhadap makanan. Dari sejak pandemi sampai kemarin 3 bulan lalu, saya makin gemuk, makin montok. Jemaat online mulai kritis. Selalu komentar di Instagram saya. Yang paling tidak saya suka, ada yang bertanya, apakah Ibu Heni sedang hamil? Dan yang paling saya gemes, tiap kali saya bawa 60-minute worship ke kota-kota lain, waktu check-in ditanya, maaf, ibu sedang hamil? Makanya sebelum ditanya, saya selalu bilang sama check-in counter, saya tidak hamil. Ada yang langsung straight to the point ngatain saya di Instagram, kok Ibu Heni tambah bulet? Saya tersinggung berat.
saya delete komennya. Tapi kemudian saya sadar, bagaimana saya bisa jadi teladan dalam kebenaran kalau saya aja enggak bisa menunjukkan penguasaan diri di hadapan jemaat yang saya ajar. Dan hari ini, saya dan suami ikut treatment slimming Dermaster yang Tuhan kirim untuk menolong kami. 3 bulan, saya turun 12 kilo. Size celana turun 2, baju udah S. Suami saya turun 14 plus 2 kilo sebelum Dermaster, total 16 kilo. Sebentar lagi menuju six pack. Tiap hari dia sit up 100 kali, push up 100 kali, angkat beban 1 jam, treadmill 45 menit. Dia benar-benar enggak makan gorengan, dia diet ketat. Saya salut sama suami saya. Saya ini kadang-kadang masih enggak bisa nahan mulut, tapi saya bayar dengan olahraga. Anda bisa saksikan, kami menghidupi apa yang kami khotbahkan. Bahwa kita harus bisa menguasai diri. Saya tuh cinta bebek, cinta babi, cinta kambing, dan teman-temannya. Tapi saya sadar, hidup saya adalah kemurahan Allah. Saya harus jaga hidup saya, karena Dia telah mempercayai saya. Sebuah tanggung jawab yang besar. Amen.